Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam, Pak Arif. Ya, hari ini kita akan bertanya tentang apa namanya supervisi Pak Indra ya. Eh, di rubrik penilaian Ya, kita percakapan dengan Pak Indra nanti akan saya lihat dari rubrik ya. Terus juga saya ingin menanyakan sih sebelum kita mulai kegiatan hari ini dalam coaching ini. Pak Indra kan punya kompetensi yang banyak ya dari guru penggerak ini. Apa sih yang ingin dikembangkan? saya ingin mengembangkan tentang kehadiran penuh Pak atau presensi. Karena menurut saya kemampuan ini dalam coaching itu sangat perlu Pak. Sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dan sehingga bisa menangkap emosi si coachingnya sendiri. Oke. Kehadiran penuh Pak. Ya, terima kasih Pak Indra. Jadi kehadiran penuh ya. Lalu apa namanya yang spesifik yang akan saya observasi itu nanti yang mana Pak dari apa kehadiran penuh itu? Tentang ini Pak, tentang membuat coaching merasa nyaman dan Wah, bisa keren. bisa berkembang, ya, bisa berkembang secara tentang ide-ide barunya atau gagasan-gagasan yang fresh seperti itu Pak. Seperti peluangnya Pak ya. Oke. Ya, peluang apa yang bisa muncul dari si coaching ketika melakukan coaching dengan saya? Oke, setelah kegiatan coaching ini apa indikator dari Pak Hendra untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini? Ketika coaching merasa puas dengan apa, rasa senang dengan kehadiran saya sebagai coach, dia merasa mendapatkan solusi Pak dan dia datang ke saya. Dia merasa nyaman ketika melakukan coach dengan saya. Itu indikator pencapaian menurut saya bahwasanya saya sudah bisa hadir penuh atau presensi di dalam coaching itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Indra. Sebenarnya sudah siap ini. Kita langsung masuk saja ke Pak Suparman. Silakan Pak Indra. Oke, Pak Parman. Assalamualaikum Pak Parman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Indra. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah baik Pak Parman. Pak Parman, saya lihat beberapa hari ini Pak Parman tidak seperti biasanya gitu Pak Parman gitu. Ya betul Pak. Ada masalah apa Pak Parman? Dan saya dengar juga dari beberapa teman beberapa waktu yang lalu Pak Parman sempat mencari saya gitu. Mungkin ada yang bisa kita obrolkan Pak Parman. Iya betul Pak. Saya ini saya punya keyakinan Pak Hendra bisa membantu lah Pak menemukan solusi dari apa permasalahan yang membuat saya itu galau Pak. Saya terkadang itu hopeless ya Pak ya. Hopeless, terus tidak punya semangat. Permasalahan saya sebenarnya terkait di pendidikan guru penggerak ini Pak, dimana tugas-tugasnya banyak. Saya tidak ingin Pak mengabaikan tugas-tugas yang menurut saya itu penting buat saya, karena di dalam LMS di pendidikan guru penggerak ini sangat bermanfaat. Di satu sisi saya bertemu dengan orang-orang kalau guru penggerak yang luar biasa, saya juga bisa banyak belajar. Cuman sayangnya ini Pak Hen, saya itu belum bisa membagi waktu ini Pak. Tugas guru penggerak dengan tugas kantor, kemudian saya juga ditambah tugas ini Pak, membimbing mahasiswa IPG, saya juga mengajarnya 40 JP gitu loh Pak. Dan saya juga perjalanan rumah ke kantor itu butuh waktu. Di rumah juga ada anak kecil. Nah inilah Pak yang menyebabkan saya itu sedikit frustasi gitu Pak. Oh, jadi Pak Parman ada kendala
tetap membagi waktu nggih Pak Marwan nggih. Sampai Iya, hopeless betul, nggih. hopeless, Sampai betul, Pak. hopeless nggih. Iya. Menantikan guru penggerak ini belum bisa membagi waktu antara tugas TGP, tugas kantor, bahkan Iya. membimbing mahasiswa praktek gitu Pak Marwan nggih. Betul sekali Pak. Dan jarak dari rumah pun juga jauh. Iya, betul. Apa yang sudah Pak Parman lakukan selama ini untuk mengatasi hal itu tadi Pak Parman? Saya yang pertama Pak ya, saya itu menambah jam waktu Pak. Jadi jam tidur saya tambah apa itu Pak, artinya biasanya saya itu jam 10 tidur, sekarang itu antara jam 11 sampai jam 12 Pak. Terkadang jam 1 itu baru istirahat Pak. Itu yang saya lakukan pertama. Yang kedua, saya memanfaatkan relasi teman sejawat Pak. Sejawat itu untuk minimal untuk bisa membantu lah Pak tugas-tugas saya. Karena terus terang Pak, tugas-tugas ini kan harus membutuhkan kolaborasi dari dengan banyak teman, misalnya tim IT saya gitu loh Pak. Oke. Ya. Jadi Pak Parman sudah melakukan menambah jam istirahat ya Pak Parman ya, menambah jam istirahatnya ya, supaya besok lebih fresh lagi seperti itu ya. Terus mencari relasi teman-teman sejawat untuk mempermudah atau membantu mengatasi masalah tentang tugas tadi di bawah itu. Iya betul sekali Pak Hendra. Oke, kalau gitu Pak Parman, dalam melakukan itu tadi, kira-kira setelah Pak Parman melakukan itu tadi, apa ada kesulitan Pak Parman? Jika Pak Parman mencoba mencari solusi, apakah ada kesulitan Pak Parman? Ya betul Pak, kesulitan saya itu saya pengennya Pak ya, saya itu tidak terbiasa terlambat Pak. Saya tidak terbiasa, jadi saya terbiasa tertib, kemudian disiplin, mengumpulkan tugas tepat waktu begitu Pak ya. Saya sebetulnya malu Pak sadar sama diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa memotivasi peserta didik saya untuk disiplin, tetap semangat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi saya sendiri dalam posisi seperti ini, saya belum bisa melaksanakan saran saya sendiri. Jadi saya jadi malu sendiri nih Pak. Gitu ya. Karena Pak Parman biasa tertib, dengan adanya ini tadi Pak Parman sudah kesulitan, sehingga sampai malu sendiri begitu Pak Parman ya. Malu sendiri Pak ya. Ya, yang pasti saya rasa kedua hal itu bisa Pak Parman semuanya bisa pernah terjadi hal seperti Pak Parman pasti pernah mengalami, pasti pernah mengalami. Ya, menurut Pak Parman, ya, kira-kira supaya hal itu tidak terjadi, Pak Parman tidak merasa malu, tidak terminder dan sebagainya, karena Pak Parman juga orang yang tertib di Pak Parman, ya. Apa yang akan Pak Parman lakukan? Yang akan saya lakukan yang pertama Pak, pandai-pandai memanage waktu. Jadi time management, kemudian fokus kepada tugas, fokus kepada kemudian menggunakan skala prioritas, tidak boleh lagi menunda, kemudian memanfaatkan aset Pak ya, karena di kantor itu alhamdulillah Pak Hendra, teman-teman kita itu welcome Pak. Misalnya kita itu membutuhkan bantuan, tetapi jujur Pak Hendra, mereka itu semuanya sama-sama super sibuk Pak. Sehingga kami juga sama yang disampaikan Pak Arif tadi, saya itu kalau misalnya mau sambat itu pasti mereka bantu, tapi kalau pada saat guru-guru sibuk saya nggak mentol Pak, karena semuanya sibuk ya, sama-sama sibuk ya, tanggung jawabnya masing-masing ya. Ya. Tapi minimal Pak Hendra, jadi ada poin Pak ya. Yang pertama saya itu tidak bisa time management, kemudian juga tidak boleh menunda Pak, fokus kepada tujuan. Fokus pada tujuan. Iya. Fokus pada tujuan, tidak menunda tugas ya Pak Parman. Iya.
Dan satu Oke. lagi Pak Hendra, tidak boleh banyak alasan Pak, tidak boleh banyak alasan, ya, Tidak banyak alasan. ya tidak boleh banyak Bagus itu alasan. Pak Parman. Saya rasa itu bagus Pak Parman ya. Tidak Ya. banyak tugas, Ya, tidak banyak alasan dengan apa yang sudah kita lakukan kan gitu Pak Parman ya. ya. Pak Parman, kira-kira menurut Pak Parman hal itu bisa dilakukan kapan Pak Parman? Saya pengennya sih Pak ya as soon as possible Pak, secepat mungkin gitu loh Pak ya. Ya, Bisa, as soon as Pak, possible Pak, ya. Ya, asap ya Pak ya. Cuman gini Pak, saya itu juga melaksanakan hal-hal yang saya suka Pak. Hal-hal yang saya suka, contohnya saya mendengarkan musik. Cuman terkadang saya itu keluar sama keluarga, walaupun cuman apa Pak ya, dari makan terus nanti kembali lagi. Itu minimal untuk merefresh Pak. Karena terus terang jenuh Pak. Di kantor sudah tugasnya itu banyak gitu Pak ya. Ya numpuk. Tugas pendidikan guru penggerak numpuk seperti itu, tugas di PPG juga begitu. Toh nanti kalau saya di rumah juga gitu Pak, numpuk karena saya punya anak kecil Pak. Jadi saya itu belajar lah Pak ya, belajar yang tugas semaksimal mungkin Pak, sesuai dengan kemampuan kita. Di harapan saya secepat mungkin saya bisa membuatkan semangat, bisa mengerjakan tugas-tugas di LMS tepat waktu. Mungkin sesuai dengan kemampuan saya, begitu Pak Indra. Ya Pak Parman, saya rasa itu sudah bagus Pak Parman. Pak Parman berusaha melakukan dengan cepat Pak Parman ya, sesuai dengan tanggung jawabnya. Pak Parman juga tidak menunda-nunda tugas. Saya rasa hal-hal itu sudah menurut saya sudah bagus Pak Parman, dan itu perlu terus tidak antar di PLPJ, guru penggerak dan tugas tanggung jawab Pak Parman sebagai pengajar yang mengajar sampai 40 jam ini bisa teratasi dengan baik, dilakukan dengan baik Pak Parman. Saya rasa seperti itu Pak Parman. Baik Pak Indra, saya terima kasih Pak Indra sudah membimbing saya menemukan solusi saya sendiri. Harapan saya Pak Indra, saya bisa bisa mengatasi permasalahan saya sendiri, dan saya akan bertemu dengan Pak Indra di lain waktu dengan cerita yang berbeda. Oke Pak Parman, nanti saya tunggu kita ketemu lagi perkembangannya bagaimana. Ya, sekarang bagaimana perasaan Pak Parman sekarang bagaimana? Perasaan saya senang Pak Indra, karena saya itu tidak ada saya tutup-tutupi Pak. Inilah kehidupan saya sebenarnya. Terbuka Pak ya, terbuka. Oke Pak Parman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, hebat Pak Indra. Salam. Oke, terima kasih kepada Pak Indra yang sudah melakukan coaching kepada Pak Parman. Nah, Pak Indra, masih dengar saya Pak Indra? Mohon maaf kalau mic saya nanti error. Nah, halo, Pak. Oke, terima kasih. Nah, lalu tadi sudah ada percakapan yang bagus sekali, dan juga sudah kehadiran penuhnya ada di situ. Lalu saya ingin bertanya ini Pak Indra, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching sehingga pengembangan Pak Indra itu yang diinginkan tercapai? Oke, ini Pak, menurut saya kalau boleh saya simpulkan, bisa hadir secara kehidupan ya. Iya, betul sekali. Saya coba menangkap apa yang disampaikan Pak Parman, terus terkait bentuk kepedulian, dan ini kepedulian saya juga sedikit mempertebal apa yang telah disampaikan oleh Pak Parman tadi. Terus ini Pak Indra, jadi catatan-catatan yang sudah saya sampaikan, saya catat itu Pak Indra memang sudah kehadirannya penuh, terus juga Pak Parman itu sudah merasa senang menjawabnya. Lalu Pak Parman di sini juga sudah nyaman dengan pertanyaannya Pak Indra, dan Pak Indra juga tidak ada kalimat-kalimat yang menyudutkan atau yang menjudgementnya. Dan untuk jangka panjangnya juga pengembangan
ada dari Pak Indra kepada Pak Parman. Lalu ini pertanyaan terakhir ini Pak Indra, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Indra berdasarkan hasil tadi untuk melakukan coaching yang baru dilakukan? Saya ingin ini Pak, mempertajam lagi tentang mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diharapkan itu maksud saya bisa menggugah dan dapat stimulasi pemikiran koji gitu. Itu yang ingin saya kembangkan Pak, karena saya rasa masih kurang dalam mengajukan pertanyaan saya, kurang berbobot pada Bapak. Oke, terima kasih Pak Indra, itu refleksi yang sangat bagus. Sepertinya sudah bagus, tapi Pak Indra masih merasa kurang bagus untuk berkembang. Selamat untuk mengembangkan diri lebih baik Pak Indra. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak Riz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.